Selamat sore semuanya. Kalau kita duduk di teras gereja, kemudian kita melihat sawah, baiklah kalau itu kita renungkan mengenai sawah itu. Yang muncul dalam benak saya adalah sawah itu menuntut kesungguhan dari siapapun yang mengolah dan mengharapkan hasil yang baik. Benar nggak? Kalau orang itu mengharapkan hasil baik tetapi dia nggak punya kesungguhan dalam mengolah, maka kan nggak mungkin. Maka kalau saya renungkan, lahan atau sawah itu menjadi tempat di mana orang itu berusaha mewujudkan, menghidupi kesungguhan dari disiapkan untuk ditanami, lalu kemudian nanti setelah matang dipetik. Jadi orang nggak bisa tidak, orang pada akhirnya harus mengikuti, karena itu menjadi syarat yang ditentukan oleh alam, itu menjadi syarat yang ditentukan oleh sawah. Kalau orang itu mau sakar dewek, ya nggak bisa. Kalau orang mengharapkan hasil yang baik, orang harus punya sikap rendah hati, mau mengikuti apa yang dituntut oleh alam. Oke, saya mau menghasilkan panenan yang baik, tapi syaratnya saya harus dikelola dengan kesungguhan. Tanpa kesungguhan ya nggak bisa. Kalau yang saya lihat mengolahnya itu sungguh-sungguh, maka hasilnya juga bagus. Kita ini beriman pada Yesus, dan ingat, Yesus itu menuntut kesungguhan. Yang ditawarkan oleh Yesus itu luar biasa, keselamatan. Siapa yang tidak kepingin selamat? Gak ada. Semua kepingin selamat, tapi ada syarat. Dan syarat itu bukan dibuat, bukan ditentukan oleh kita. Syarat itu ditentukan oleh Yesus. Dan kalau kita mencermati, Yesus itu perhatiannya tinggi terhadap yang namanya kesungguhan. Maka kita bisa mengerti kalau ketika paroki kita ulang tahun ke-60, Bapak Oskop itu di dalam khotbahnya mengatakan bahwa kita juga harus memberi perhatian pada yang namanya kualitas, pada yang namanya mutu, pada yang namanya kedewasaan iman. Itu kata lain dari kesungguhan. Yesus berkata, yang mau mengikuti aku harus mau menyangkal diri, memanggul salib. Kalau tidak mau seperti itu, ia tidak layak bagiku. Kesungguhan. Tapi Yesus bukan hanya meminta kita sungguh-sungguh, Yesus sendiri juga memberikan kesungguhan. Ini salib. Kalau kita memperhatikan gereja pada umumnya, yang sangat menonjol di panti imam itu adalah salib. Kali ini memang kurang menonjol. Tapi yang umum, salib itu menonjol. Supaya apa? Supaya perhatian kita kepada Yesus juga menonjol. Perhatian terhadap apa? Perhatian terhadap kesungguhan yang dihidupi oleh Yesus. Jadi sebenarnya Yesus yang disalib itu menunjukkan bahwa Yesus menghidupi kesungguhan. Hanya sosok yang punya kesungguhan, yang rela mengalami seperti yang dialami oleh penjahat yang dihukum. Kita ingat, Yesus itu disalib tapi nggak sendirian. Kiri kanan juga ada sosok yang disalib. Yang di kiri dan di kanan Yesus disalib karena mereka jahat. Salib bagi orang yang ada di kiri kanan Yesus adalah hukuman atas kejahatannya. Jadi sebenarnya salib itu hukuman,
bagi orang jahat. Itu yang di kiri kanan. Tetapi mengapa Yesus tidak jahat, tidak salah, tapi kok disalib? Karena Yesus rela, sungguh-sungguh mau menyelamatkan kita. Yesus disalib bukan karena jahat, karena punya kesungguhan untuk menebus, menyelamatkan. Tapi sekali lagi, kesungguhan bukan hanya untuk Yesus, kesungguhan juga bagi siapapun yang mau mengikuti, kesungguhan juga bagi siapapun yang beriman kepadanya. Maka kita harus merenungkan mengenai kesungguhan kita dalam beriman. Kalau melihat bacaan besok, ini bagus. Yesus berkata mengenai siapakah saudaraku. Kata Yesus, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Yang menentukan Yesus, bukan kita. Kita itu kan bisanya hanya ngaku-ngaku saja. Kita boleh saja ngaku-ngaku murid Yesus. Kita boleh saja ngaku-ngaku orang yang beriman pada Yesus. Kita boleh saja ngaku-ngaku saudaranya Yesus, orang yang dekat dengan Yesus. Itu kan kita. Tetapi dari kacamata Yesus, seorang disebut ibuku, seorang disebut saudaraku, kalau dia mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Jadi sikap terhadap sabda Allah oleh Yesus itu dijadikan sebagai ukuran. Apakah dia itu ibuku, dia itu saudaraku, dia itu orang dekatku. Jadi kedekatan relasi dengan Yesus bagi Yesus adalah yang mau mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan. Kita boleh ngaku-ngaku, tapi itu bisa nggak berlaku bagi Yesus. Ingat itu. Kita boleh ngaku-ngaku, tapi pada akhirnya yang menentukan itu bukan kita. Yang menentukan adalah Yesus. Mudah-mudahan kita menyadari itu. Hari ini sabda Allah berbunyi, isinya, orang itu pelita menyalanya harus ditaruh di atas kaki Dian, supaya sinarnya itu juga menyinari orang lain. Maksudnya, orang itu jangan egois. Sesuatu yang baik oleh Tuhan dimaksudkan juga supaya dibagikan ke orang lain. Maka yang namanya budaya berbagi kebaikan itu mutlak, itu harus. Bukan kita yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Nah, sekarang ini apa yang perlu kita bagikan? Kalau bertolak dari yang dituntut oleh sawah, kalau bertolak dari yang dituntut oleh Yesus, maka sekarang ini yang perlu diwartakan adalah kesungguhan. Mudah-mudahan bulan kitab suci nasional yang masih tersisa, kita sikapi sabda Tuhan dengan kesungguhan. Lalu kemudian nanti kita akan masuk bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan Rosario. Mudah-mudahan kita mau, kita rela menjalani bulan Rosario dengan kesungguhan. Jadi sekarang tuh eranya era kesungguhan. Kita bersyukur karena sabda Tuhan kalau kita renungkan dengan baik, pada akhirnya menuntun. Jangan ngaku-ngaku muridnya Yesus kalau kita nggak punya kesungguhan. Jangan merasa pasti diselamatkan, padahal kita nggak ada kesungguhan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Masalahnya adalah orang sungguh-sungguh mau melewati jalan itu atau tidak. Kalau nggak ada kesungguhan, ya bagaimana bisa sampai keselamatan? Saya tuh membayangkan menjadi bagian dari umat instansi sini,
membayangkan. Saya bersyukur. Karena apa? Sedikit. Sedikit itu kalau bicara soal kuantitas kan rendah. Nah, justru tantangannya adalah bagaimana yang kuantitasnya rendah, tinggi dalam hal kualitas. Tinggi dalam hal mengupayakan supaya semua dijalani dengan kesungguhan. Ingat, jangan ngaku-ngaku, karena pada akhirnya bukan kita yang menentukan. Dan sudah jelas, kalau bertolak dari yang ditentukan oleh Yesus, maka yang diharapkan oleh kita adalah kesungguhan. Sebagaimana Yesus sendiri juga sudah menjadi contoh. Akulah jalan. Aku. Siapa aku itu? Yesus. Siapa Yesus? Sosok yang betul-betul menghidupi kesungguhan.